Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Buat iman rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk mengadakan penulisan apabila terjadi utang piutang, maka Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan kepada kita untuk bisa mengimlakan apa yang menjadi perjanjian dari utang tersebut. Ikan pada ditulis si utang teh waktuna, cara pembayaranana, jumlahna, saksina, teh kudu aya nu bisa ngaimlakeunana, anu nyebutkeunana. Misalna teh saya bernama anu, tempat tanggal lahir, Ika di sajabana sebut sebagai pihak satu. Terus anu pihak kedua mengadakan suatu perjanjian hutang sebesar untuk pembayaran dengan cara sampai waktu. Jika tak eta teh imla namanya teh, mengimlakan, mendiktekan apa yang menjadi curahan dari perjanjian ketika berhutang. Nah, tapi kalau misalnya ada yang menghutangkannya itu atau yang berhutangnya itu tidak paham, tidak mengerti, atau mungkin itu anak kecil, yang disebut dalam Al-Quran, fa in kana alladzi alaihi haqqu safihan aw dhaifan. Kalau keadaannya itu yang punya haknya itu bodoh itu tidak tahu tentang imla perjanjian, kemudian aw dhaifan atau juga lemah, aw la yastati'u an yumillahu, atau dia tahu perjanjian itu siga kieu tapi nalika menerapkan dalam kata-kata mah teu bisa. Begitunya jami teh aya nu teu bisa nya, tapi apa tapi teu bisa. Nah, maka senapa yumlil waliyuhu bil adl, maka harus diimlakan oleh walinya yang adil. Jadi nanti bisa minta tolong pada saudaranya, pada temannya yang bisa dan mengerti tentang imla apa perjanjian atau MOU dalam perhutangan tersebut. Nah, kemudian wastasyidu, dan mereka juga harus mengadakan saksi. Syahidaini, dua orang saksi, mir rijalikum, dari laki-laki kalian. Kalimatnya itu syahid, jamaahnya suhada. Kalau dua orang syahidani atau syahidaini. Nah, ini berbeda dengan syahidun, itu isim fa'il. Syahidun orang yang menyaksikan. Kalau syahid itu sudah jadi saksi. Bedana kieu, lamun misalna anu ningali hungkul teh apa kejadianana, teu apa naon perkarana, tapi ningali eta disebutna saksi. Tapi lamun jama-jama anu nya ningali, nya mengetahui nya tentang hukumnya seperti apa, itu disebut sebagai syahid, orang yang sudah menjadi saksi dengan punya kemampuan. Tapi kan hiji waktu mah aya anu henteu ningali, tidak ada pada waktu kejadian tapi jadi saksi. Sebutna teh saksi ahli, kan teu ningali. Nah, jadi saksi ahli berdasarkan ilmu cek manehna. Nah, itu penamaan penyebutan di sini syahid. Jadi orang yang menjadi saksi itu lain anu aya hukum ningali, tapi dia juga tahu tentang isi perjanjian itu, hukum apabila melanggar, apakah ada yang salah atau tidak. Nah, itu juga saksi. Termasuk lamun bapak-bapak diminta saksi jadi saksi nikahnya. Nah, ulah asal jadi saksi, kudu apal heula naon apana teh. Ieu panganten teh mahram sanes, ieu panganten teh aya kaitan nasab sanes, ieu panganten teh pernah disusukeun sanes, ieu terikat dalam pernikahan atau tidak. Jadi teu sagawaya, tapi dia benar-benar mengetahui.
kemudian akadnya ada, mas kawinnya juga ada, tahu gitu nya, maka orang yang tersebut itu harus menjadi saksi. Termasuk ya walina nu nikahkeunana teh bener bapak kandungna, itu juga harus diketahui. Maka itu jadi syarat saksi yang sebenarnya. Nah, para ulama seperti Imam Al-Baghawi mengisyaratkan bahkan sampai 7 kriteria orang yang menjadi saksi itu harus Islam. Orang kafir temenan. Sebab orang kafir mah rek kumaha teu berbohong ka manusia, kan ka Allah gimana mah berbohong. Jadi tidak diterima saksi orang kafir dalam perjanjian jual beli. Komo nu jelas nanya mun ieu Islam nu ngahutang, nu dihutangkeun Islam, saksina teh Islam we. Mun misalna anu ngahutangkeun atawa nu dihutangkeun aya anu non muslim, tah saksina mah Islam. Usahakeunana teh gitu. Kenapa? Karena itu menjadi syarat mereka itu beriman pada Allah dan itu menjadi pegangan bagi kita. Kemudian juga harus balik, sudah dewasa, anak kecil tidak boleh menjadi saksi. Kemudian juga terhindar dari tuhmah seperti musuh. Jadi musuh jadi saksi ke musuh nu sanes temenan sebab keur aya kahayang ngaragakeun atau menjatuhkan satu sama lain, tidak boleh. Yang sedang bermusuhan tidak boleh. Dan seterusnya nanti itu seperti adil, kemudian juga mempunyai kemampuan dan yang lainnya. Nah, itu harus laki-laki, min rijalikum, dari laki-laki kalian. Saksi harus 7 tadi kriterianya, kemudian juga harus laki-laki. Malamun teu aya laki-lakina, ayana ngan ukur hiji, maka ada kelonggaran. Nah, kelonggarannya itu fa ilam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang laki-laki, farajulun, boleh 1 orang laki-lakinya, wa mu'atani, tapi ditambah dengan 2 orang perempuan. Mimang tardawna minasyuhada, dari orang yang kalian ridhoi untuk menjadi saksi. Nah, jadi kata para ulama ini keringanan kalau tidak ada saksi 2 orang laki-laki. Nah, boleh dengan 1 laki-laki, 2 perempuan. Mun perempuan 4 ki. Tidak aya lalakina, aya perempuan 4 henteu. Secara dohir ayat ini tidak boleh. Kudu aya lalakian. Nah, itu kudu dibeda-bedakeun. Ini bukan menandakan bahwa perempuan itu dibawa atau kekurangan dari laki-laki, apalagi kalau misalnya disebutkan secara spesifik, secara personal individu. Kan kadang aya istri nu leuwih palalintar ti pameget, teh pameget anu kurang pintar. Perbandinganna eta mah. Jadi kadang ada, kalau personal itu ada laki-laki yang kurang pintar dan perempuan yang lebih pintar. Siga di sekolah we nya budak ada anu pintarna teh istri. Nah, ieu teh jadi pintarna teh kalau secara umum, apakah karena perempuannya itu lebih pintar atau laki-lakinya lebih tidak pintar? Nah, jadi sebenarnya kalau secara struktur otak itu laki-laki jauh lebih besar ketimbang perempuan. Jadi kalau struktur otak harusnya ya laki-laki lebih pintar. Kenapa lebih pintar? Karena dia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya untuk menjadi penanggung jawab, pelindung, pencari nafkah yang memerlukan otak yang lebih besar. Nah, ini juga ikhwati rahimakumullah, kenapa disebutkan untuk hal ini laki-laki yang harus lebih dominan, karena memang inti dari perhatian laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan itu disiapkan oleh Allah untuk perhatian terhadap masalah pendidikan anak, masalah rumah tangganya, masalah-masalah untuk mengelola keluarga. Itu perempuan itu di situ diintens perhatiannya, sedangkan laki-laki itu masalah-masalah di luar rumah. Contoh seperti ini, perjanjian hutang piutang dan sebagainya. Dan kemudian laki-laki itu stabil, dia itu tidak mengalami menstruasi. Kalau mengalami menstruasi terkadang emosi tidak stabil dengan perasaan dan sebagainya. Makanya Nabi itu tidak ada dari kalangan perempuan.
karena dia harus dituntut selalu ada untuk menetapkan hukum dan memutuskan perkara yang itu akan terganggu apabila ada yang menjadi perempuan, karena perempuan ada ketidakstabilan emosi terutama ketika datang bulan. Nah, oleh karena itu ayat ini menunjukkan bahwa intensitas perhatian laki-laki itu berbeda dengan perempuan, dan untuk masalah ini maka laki-laki lah lebih besar. Ada otak hipotalamus yang bertanggung jawab yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, kemudian fungsinya apa sampai ada harus 2 orang saksinya itu? Ang tadilla ikhdahuma, supaya mengingatkan salah seorangnya apabila ada salah seorang dari saksinya itu lupa. Nah, jadi kalau lupa terhadap perjanjian, maka salah seorang saksi akan mengingatkan, henteu ieu tah kieu perjanjianna teh, tah ieu teh kieu carana, ieu tah eusina, ieu sangsina. Fatudzakiru ihdahumal ukhra. Kemudian wala ya'ba syuhada idza madu'u, dan juga jangan sampai menolak orang dipinta untuk menjadi saksi kalau tidak ada orang lain. Jadi yang terlibat dalam suatu persaksian itu adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dua belah pihak perjanjiannya seperti apa. Tapi kalaupun tidak ada, maka orang yang dipinta jangan menolak kalau tidak ada. Karena yang paling utama yang tadi, yang mengetahui kedua belah pihak, yang mengetahui tentang ini. Nah, ini khotimah rahimakumullah kadang sudah menjadi ada lembaga resmi seperti notaris ya, untuk menjadi saksi, untuk menjadi nadir pengurus permasalahan-permasalahan yang sifatnya legal formal dalam masalah hukum dan mempunyai kekuatan hukum. Untuk apa? Nepi ka riweuh kitu, menjaga hak, menjaga milik orang lain supaya milik batur teu ka urang, lamun teu halal mah carana, jeung milik urang teu ka batur lamun lain ku cara anu halal mah. Karena in amwalakum, sungguhnya harta-harta kalian itu haramun bainakum, haram untuk berpindah kepemilikan kecuali dengan jalan-jalan yang halal. Karena apa? Karena suatu waktu mah kadang ada kepemilikan yang berubah secara administratif itu benar, secara administratif disebutkan halal, tapi sebenarnya itu adalah rekayasa, manipulasi. Nepikeun ka kapanggih sertifikatna aya 2, ngaranna beda tapi barangna atau tanahna sarua. Nah, itu juga bisa jadi ada mal teknis atau mal praktek yang menyebabkan itu terjadi. Nah, itu dihindari sekecil mungkin di dalam Islam supaya harta itu jadi kebaikan, bukan jadi wasilah untuk perebutan, permusuhan, bahkan saling membunuh. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.